Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Ningsi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas PGRI Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil interpretasi dari sebuah video YouTube berjudul Variasi Individual dalam Psikologi Pendidikan. Video ini membahas tentang keberagaman karakter dan kemampuan individu khususnya dalam proses belajar serta kaitannya dengan psikologi pendidikan. Melalui video tersebut dijelaskan bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing, sehingga tidak dapat disamakan satu dengan yang lain dalam menerima dan memahami pembelajaran. Oleh karena itu, video ini memberikan pemahaman penting bagi pendidik maupun calon pendidik untuk lebih menghargai perbedaan individu dalam dunia pendidikan. Untuk memahami pembahasan tersebut secara lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu variasi individual? Variasi individual berarti adanya perbedaan karakteristik antara individu satu dengan individu lainnya. Perbedaan ini bisa berupa perbedaan kecerdasan, gaya belajar, kepribadian, dan temperamen. Dalam video dijelaskan bahwa tidak ada dua orang yang persis sama, bahkan kalau mereka kembar sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki cara berpikir dan merespon lingkungan yang berbeda. Perbedaan ini bukan hanya pada kemampuan akademis saja, tetapi juga mencakup cara berperilaku, pola pikir, sampai preferensi dalam belajar. Dalam psikologi pendidikan, variasi individual menjadi sangat penting karena pendidikan bersinggungan langsung dengan individu-individu yang memiliki keunikan masing-masing. Para pendidik perlu memahami bahwa siswa bukan mesin yang harus belajar dengan cara yang sama, melainkan manusia yang memiliki pengalaman, latar belakang, dan cara belajar yang berbeda. Contoh bentuk variasi individual. Yang pertama ada kecerdasan. Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat dengan cepat memahami materi pelajaran hanya dengan sekali penjelasan. Namun ada juga siswa yang memerlukan waktu lebih lama serta pengulangan agar benar-benar memahami materi tersebut. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan siswa secara keseluruhan. Yang kedua, ada gaya belajar. Setiap individu juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Sebagian siswa lebih mudah memahami pelajaran melalui gambar, diagram, atau video. Sedangkan siswa lainnya lebih paham ketika mendengarkan penjelasan guru atau diskusi secara langsung. Ada pula siswa yang lebih suka belajar melalui praktik langsung. Perbedaan gaya belajar ini memengaruhi cara siswa menyerap informasi. Yang ketiga, ada kepribadian. Perbedaan kepribadian juga termasuk dalam variasi individual. Beberapa siswa cenderung bersifat pemalu dan merasa lebih nyaman belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri. Sebaliknya, ada siswa yang lebih aktif, terbuka, dan senang bekerja sama dalam kelompok. Perbedaan kepribadian ini memengaruhi cara siswa berinteraksi di lingkungan belajar. Yang terakhir ada temperamen. Temperamen berkaitan dengan emosi dan cara seseorang merespon suatu situasi. Ada siswa yang mudah mengendalikan emosinya dan tetap tenang ketika menghadapi masalah. Namun ada juga yang lebih mudah merasa marah, cemas, atau tertekan. Perbedaan temperamen ini dapat mempengaruhi siswa dalam belajar maupun dalam bersosialisasi. Mengapa hal ini penting dalam pendidikan? Video tersebut menjelaskan bahwa apabila guru hanya menerapkan satu metode pengajaran yang sama kepada seluruh siswa, maka tidak semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan, cara berpikir, dan karakter setiap siswa. Akibatnya, sebagian siswa mungkin tertinggal dan hasil belajar yang dicapai menjadi kurang optimal. Dengan memahami adanya variasi individual, guru dapat menyesuaikan strategi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap siswa agar dapat berkembang dan mencapai potensi belajarnya secara maksimal sesuai dengan kemampuan gaya dan belajar yang dimiliki.
Sebagai contoh, siswa yang memiliki kecenderungan belajar secara visual dapat diberikan materi berupa gambar, bagan, atau diagram agar lebih mudah memahami pelajaran. Sementara itu, siswa yang lebih mudah belajar secara verbal dapat dibantu melalui penjelasan lisan, tanya jawab, atau diskusi kelompok. Dengan cara tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Secara keseluruhan, variasi individual dalam psikologi pendidikan menegaskan bahwa setiap siswa memiliki keunikan masing-masing, baik dari segi kemampuan, cara belajar, maupun karakter. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dipahami dan diperhatikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna bagi semua siswa. Melalui video ini, pendidik serta mahasiswa diajak untuk lebih peka dan sadar akan adanya perbedaan individu dalam kegiatan belajar mengajar. Pemahaman ini penting agar pendidik tidak menyamaratakan perlakuan terhadap siswa, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dengan memahami dan menghargai variasi individual, pendidik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, nyaman, dan mendukung perkembangan seluruh siswa tanpa terkecuali. Sekian dari saya, terima kasih.